pagi, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Pada hari ini atau pada pagi hari ini kita melakukan perkuliahan berada di pertemuan ke-6, ke-7. Kalau saya tidak salah, nanti saya pastikan lagi. Nah, jadi kalau hari ini ke-7, minggu depan kita ujian tengah semester. Atau biasanya disebut dengan namanya UTS atau formatif. Ya, jadi minggu depan kita UTS kalau tidak ada kehalangan. Kalau sepengetahuan kalian minggu ini pertemuan berapa? Ketujuh, Bu. Oke, Pertemuan berarti ke-7, Bu. sama ya, pertemuan ke-7 dan minggu depan kita pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester. Nah, di sini saya tegaskan ujian tengah semesternya itu nanti pada saat jam perkuliahan kita jam 9.40. Itu soal akan saya share ke grup. Kemudian akan kalian jawab. Batas pengumpulannya sesuai dengan selesainya mata kuliah kita, yaitu jam 11 kalau saya tidak salah ya. Atau jam 10 lebih. 11, Bu. Jam 11, Bu. Ya, jadi nanti setelah selesainya sesuai jam kuliah dikirim ke LMS atau ke email. Nanti saya arahkan lagi dikirim ke email atau ke LMS. E-learning. Kalian pernah buka e-learning atau udah punya e-learning? Udah punya, Bu. Udah punya, Bu. Udah punya. Nanti akan saya siapkan lagi atau nanti saya akan perintahkan lagi kemana jawaban itu akan dikirim. Nah, jadi nanti menjawabnya boleh ditulis di kertas atau boleh diketik di Word. Kalaupun ditulis di kertas, soal jawaban foto atau PDF kan yang rapi, jangan mereng-mereng. Yang rapi supaya apa? Supaya bisa dibaca. Tuliskan nama, tuliskan NPM, tuliskan fakultas atau prodi, dan mata kuliah. Udah selesai gitu aja. Jawab soal dengan jawaban, soal dengan jawaban. Jadi minggu depan nggak akan saya tegaskan lagi dan nggak akan saya jelaskan lagi. Saya nanti minggu depan cuma ngirim soal dan mengarahkan kemana jawaban itu akan dikirim. Begitu ya teman-teman? Baik, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Yang lain siapkan pertanyaannya. Kalau bisa, saya berharap on kamera ya. On kamera. Oke, saya kembalikan ke kelompok 3. Buka langit ini. Dari sini aja lah. Tes. Keluar aja lah, itu aja lah. Keluar. Gimana? Kalau di situ kalian gabung, cukup satu orang aja yang masuk ke Zoom-nya, nggak usah semua. Iya, Bu, ya, Bu. Biar jangan storing. Naik ke speaker 1000. Nanti langsung ke halaman 2 ya, halaman soal apa tuh? Yang kedua juga. Udah? Nggak bisa, udah bisa. Ini kameranya hidup, ini kan kamera mati ya. Udah? Nanti kalau ngomong udah ngomong.
Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mulai presentasi kami tentang paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf atau alinea adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Paragraf juga bisa disebut sebagai wacana mini. Dua ciri-ciri paragraf. Paragraf mengandung makna. Ciri pertama yaitu mengandung makna, pesan, pikiran, ide pokok yang relevan dengan ide pokok seluruh isi karangan. Dua paragraf umumnya dibangun oleh beberapa kalimat, merupakan suatu kesatuan pikiran yang koheren dan padat. Kemudian kalimat dalam paragraf tersusun logis dan sinematis. Dan yang ketiga, jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis paragraf-paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Jenis paragraf ini biasanya digunakan sebagai media dalam teknik menulis yang menuntut penggambaran cerita yang runtut dan jelas. Struktur jenis paragraf naratif biasanya banyak digunakan oleh fiksi yang menggunakan kisah sebagai topik utamanya. Ciri-ciri jenis paragraf naratif adalah ada sebuah peristiwa, ada seorang pelaku, ada waktu dan latar kejadian yang jelas. Kejadian yang diceritakan dalam jenis paragraf naratif adalah urut atau kecenderungan memiliki alur yang jelas. Misalnya Agus Sugestis, paragraf narasi eksploratoris menampilkan informasi peristiwa yang tepat. Sedangkan paragraf narasi sugestif menampilkan kisah fiksi yang sifatnya imajinatif. Dua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas, sehingga pembaca mendapat gambaran objek dengan nyata. Teknik menulis paragraf ini mengandalkan indera. Jadi pembaca seolah-olah bisa benar-benar melihat, mendengar, meraba, dan merasa objek yang diceritakan dalam paragraf. Objek yang dideskripsikan dalam paragraf dapat berupa manusia dan benda, tempat, waktu, atau masa, dan sebagainya. Jenis paragraf deskripsi memiliki ciri-ciri menggambarkan benda, orang, makhluk, tempat, dan sebagainya. Penggambaran yang ditampilkan merupakan hasil indera pendengaran, penglihatan, penciuman, dan pengecapan dan perabaan. Sang penulis jenis paragraf ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas terhadap pembaca dan memicu imajinasi mereka tentang cerita tersebut. Dan ketiga, paragraf ekspositif. Paragraf ekspositif adalah jenis paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali atau reteller. Teknik menulis paragraf ini yakni menyajikan peristiwa atau objek dengan cara menjelaskan, menerangkan, dan memberitahu informasi tertentu. Penulisan pada jenis paragraf ekspositif adalah bersifat informatif. Bedanya dengan jenis paragraf deskriptif adalah paragraf ekspositif dapat pula menginformasikan sesuatu yang tidak bisa dicapai. Metode atau cara melakukan